Hai, welcome to Art Talkers. Masih dalam rangka membahas kasus request kamu, kali ini ceritanya banyak yang request sejak Juli 2020 lalu, dan sampai kemarin juga terus minta kasus ini. Padahal ini kasus lumayan bikin merinding dan sadis, tapi entah kenapa semua pada maksa dan berminat banget. Yang cukup bikin kita terhadap kasus ini meringis dan gak habis pikir ada manusia seperti ini, yaitu kasus Nico Jenkins. Bukan serial killer, tapi lebih ke spree killer ya, pembunuhan acak demi kesenangan, tanpa motif yang jelas dan juga liar gitu aja ngebunuh orang yang dia pengenin. Walaupun dia beralasan semua ini karena sebuah bisikan setan atau permintaan dewa Mesir. Kisahnya cukup menarik, tapi ya lumayan sadis. Bukan sadis terhadap korbannya aja, tapi juga sadis terhadap dirinya sendiri. Saya kasih peringatan untuk mempersiapkan mental kamu buat ngikutin perjalanan dan juga kisah hidup dari Nico Jenkins. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya bahas tentang sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Lahir pada 16 September 1986, waduh ulang tahunnya sama kayak saya, 16 September. Nico Jenkins besar dari orang tua yang bernama David dan juga Lori di kota Omaha, Nebraska. Bisa dibilang, dia tumbuh dalam keluarga yang bermasalah. Ayah ibunya sudah sering berurusan dengan pihak keamanan dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga, narkoba dan alkohol, penggunaan senjata api, serta penelantaran anak. Sedikitnya 150 kasus hukum pernah dialami keluarganya. Bahkan dikatakan anak-anaknya 20 kali diungsikan karena mengalami penyiksaan. Nico Jenkins sendiri pertama kali ditangkap polisi waktu usia 7 tahun saat dia bawa senjata api ke sekolah. Dan pada saat usianya 11 tahun, dia diamankan pihak berwajib saat memukuli beberapa temannya. Mungkin karena udah biasa ngelihat ayah ibunya saling pukul di rumah, jadi anak-anaknya terbiasa melakukan kekerasan juga, termasuk Nico Jenkins. Kemudian saat berusia 13 tahun, Nico Jenkins semakin terbiasa ya dengan kekerasan, bahkan udah gak takut lagi sama polisi. Dia mulai suka main tusuk-tusuk kepada orang yang dibencinya. Sampai pada tahun 2003, saat berusia 17 tahun, dia dipenjara lagi karena mencuri 2 mobil sambil menodongkan pistolnya. Bahkan saat masih dalam masa tahanan, di tahun 2009, Nico menghadiri pemakaman neneknya dan menyerang 2 polisi yang menjaganya. Nico kemudian dikenai tambahan penjara 5 tahun lagi. Namun karena ada pengurangan masa tahanan, Nico pun bebas pada tahun 2013 saat usianya 27 tahun. Jadi setelah dipenjara lebih dari 10 tahun, pada Juli 2013, Nico Jenkins keluar dari penjara dan menikmati kehidupan bebas dan berbaur kembali dengan masyarakat dan keluarganya. Bahkan dia udah punya istri bernama Kalonda Jenkins yang dinikahi saat masih dalam penjara. Saat dalam penjara, si Nico Jenkins juga mentato dan membentuk wajahnya dengan niatan ingin kelihatan seperti serial killer, ingin kelihatan seperti Victor Sass dari DC Comics, dan dia juga pengen kelihatan seperti ular. Yang pasti penampilannya memang kelihatan sangat aneh dan gahar. Setelah keluar dari penjara, sepertinya Nico Jenkins bukannya menjadi orang yang baik, karena setelah 2 minggu dibebaskan, kita tahu terjadi hal yang cukup mengagetkan lagi. The white F-150, we got 2 parties inside the vehicle, appear to be shot in the head. And can you send a squad to our location? Pada 11 Agustus 2013, ada 2 orang yang kemudian diketahui bernama Juan Uribe Peña dan Jorge Cajiga Ruiz tertembak di kepala dan alat kelaminnya di kota Omaha di dalam mobil mereka. Keduanya sempat dibawa ke rumah sakit.
namun meninggal dunia tak lama setelahnya. Melalui beberapa saksi dan CCTV di area sekitar, diketahui pelakunya adalah Nico Jenkins, dan kedua korban tersebut sama sekali tidak mengenal Nico Jenkins, dan Nico tidak punya motif apa-apa selain ingin membunuh mereka secara random. 8 hari kemudian, 19 Agustus 2013 sekitar jam 7 pagi, seorang pria yang baru pulang kerja setelah shift malam menemukan jasad Curtis Bradford dengan 2 luka tembak di bagian punggungnya. Curtis ternyata adalah kenalan Nico waktu di penjara. Bahkan, Curtis sempat posting fotonya bersama Nico Jenkins di Facebook sehari sebelumnya. 2 hari kemudian, 21 Agustus 2013, jam 2.15 dini hari, tubuh Andrea Kruger ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan setelah polisi menerima panggilan darurat. Di tubuh Andrea ditemukan banyak luka tembak. Ternyata dia baru saja pulang kerja sebagai bartender di salah satu klub malam saat itu. Mobil Andrea ditemukan sekitar 15 km dari jasadnya berada. Dan setelah diselidiki, pelakunya adalah Nico Jenkins juga. Dan yang pasti ternyata Andrea Kruger tidak mengenal Nico sama sekali. Dari keempat penembakan ini, kita tahu bahwa hanya Curtis yang merupakan korban yang dikenal oleh Nico. 3 orang lainnya hanya random dan ditembak sampai meninggal tanpa alasan. Akhirnya Nico Jenkins pun diciduk pada 30 Agustus 2013 setelah seorang wanita yang ngakunya mantan pacar Nico melaporkan bahwa Nico hampir menembak sang mantan itu dan keluarganya. Nico Jenkins pun ditangkap dan menghadapi tuntutan pidana pembunuhan tingkat 1. Nico Jenkins, age 26, arrested today on 4 counts of first-degree murder, the Kruger homicide and the murder 2 days earlier of 22-year-old Curtis Bradford. A week earlier, 2 more killings linked to Jenkins. Jorge Cajilla Ruiz and Juan Uribe Peña shot to death in a pickup near Spring Lake Park. Investigators today say Nico Jenkins was an indiscriminate killer. Some victims he knew, others he did not. Sampai akhirnya, pada 3 September 2013, Nico Jenkins membuat pengakuan kepada pihak kepolisian. There you go. I'm like, oh, I should be alone. I need to speak to someone. Okay. Because that's what makes my mind frame goes back. I'm schizophrenic, bipolar, sir. I don't take medication. So right now, that's why I'm trying to stay. That's why I told them they need to hurry up when I'm in this mind frame. Okay. So that when I speak to you, it's clear. And but another thing, what I'm about to do, the sheriff office and you guys need to be honest with me. Because if we're going to make this work and get this closure for this family, you're going to have to tell me what you have and what you don't have. That way I know if I have to go get it for you. After... You alright? You alright, man? You alright, man? That's what I don't understand, man. He said, I was in the restaurant precious, man. All I wanted was help from people, man. I will testify to that. This is the first time that I've ever aided and assisted law enforcement in my life. So any jury, any judge, any prosecutor will be, once I sit on that stand and testify to this, it's golden. Any jury is not going to look at me and say, oh, he's told before and he's done. With my history and my reputation, and this first time testimony of ever aided and assisted law enforcement, and everything that I'm saying is accurate. You gotta come to terms. I understand. Because here, listen to me. But listen, I've listened to you for a long time. It's time for you to listen to me. Because like what you said, if you don't tell me what the heck happened out there, What do you mean? I got your DNA at the murder scene. I got your DNA in the car. Sir. I got the weapon. I got Nico Jenkins. I don't need to make... I don't care about it. I just want other people that are involved in it. What the hell happened out there? And why? Nico Jenkins dituntut atas 4 kasus pembunuhan, juga terhadap ancaman pembunuhan keluarga mantan pacarnya. Pada November 2013 saat di penjara, Nico menulis surat kepada Surat Kabar Omaha World Herald.
Isi surat tersebut meminta bantuan untuk keluarga korban dan juga kepada dirinya agar diberikan rehab dan masa penyembuhan, karena Niko merasa dirinya menderita penyakit mental dan berhak diobati, bukan dipenjara. Dia merasa telah dirasuki kekuatan setan atau dewa Apopis yang mendorongnya untuk melakukan penembakan. Bahkan sang istri menguatkan hal tersebut. Portray Nico Jenkins as a cold-blooded killer, but his wife says he never got the help he needed. And his psych evaluation shows he needed mental help as early as the 2nd grade. That's when he says a voice told him to bring his mom's gun to school. A voice Nico now says is an Egyptian demon forcing him to kill. He's not pretending to be crazy, he's real life crazy. That Apophysis gives him order. Voice that came and was just like, if you do what I tell you to do, if you follow my demands, then I'll make sure you're safe and make sure you're okay. Baik Nico dan keluarganya beranggapan seharusnya Nico Jenkins direhab atau dirawat karena mengalami gangguan kejiwaan. Dia melakukan semua kejahatan ini katanya di bawah alam sadarnya, di bawah pengaruh suara-suara, bisikan-bisikan setan yang masuk di kepalanya. Tapi kenapa dia tidak pernah mendapatkan bantuan medis dalam hal ini? Sepertinya ada kegagalan dalam sistem kesehatan peradilan untuk Nico. Itu menurut dia dan keluarganya. Namun setelah pihak pengadilan membawa 3 orang psikiatri handal, mereka justru berani mengatakan bahwa Nico Jenkins adalah orang yang sangat pintar, tidak halu dan tidak mendapatkan bisikan-bisikan setan. Nico justru dianggap sangat memanipulatif, sosiopat, dan juga jago membohongi orang lain dengan tingkahnya. Semua cerita tentang suara-suara dan dorongan setan atau dewa Mesir yang menyuruhnya menembak adalah bohong belaka supaya dia terbebas dari segala tuntutan. Dan beberapa tambahan dokter lainnya juga menyatakan Nico Jenkins cukup kompeten dan sehat untuk mengikuti pengadilan atas tuntutan penembakan 4 orang korban. Atas permintaannya, Nico Jenkins tidak mau diwakili pengacara. Selama sidang berlangsung, Nico hanya diam tanpa melawan saat juri maupun jaksa membacakan tuntutan. Namun banyak tingkah aneh yang dilakukannya, seperti melet-melet lidahnya, melolong seperti serigala, dan tertawa aneh. Sepertinya dia berusaha konsisten mau menunjukkan bahwa ada dorongan setan di dalam dirinya. Dia ingin tetap terlihat gila supaya terlepas dari segala hukuman. Pada 16 April 2014, Nico Jenkins dinyatakan bersalah, dan sambil menunggu keputusan hukumannya, selama di penjara, si Nico Jenkins melakukan hal aneh, seperti melukai dirinya dengan membuat angka 666 di kepalanya pakai pisau yang tajam. Lalu dia juga menulis kata Satan di wajahnya dengan silet sampai berdarah-darah, dan memotong lidahnya supaya mirip lidah ular. Bahkan katanya dinding di ruangan selnya penuh sama cipratan darahnya. Dia terus memotong beberapa bagian tubuh lainnya. Dikatakan Nico juga meminum air pipisnya, juga spermanya sendiri. Yang lebih fatalnya, dia mencoba memotong alat kelaminnya menjadi beberapa bagian sampai habis. Setelah itu, dia mencoba menelan beberapa potong kelaminnya tadi. Sisanya, dia mencoba menjahitnya kembali dengan 27 jahitan. Ini siapa yang request ya kasusnya? Bener-bener nyiksa aneh. Tapi sepertinya teman satu selnya si Nico ini cuek aja dan mikir dia emang gila kali ya. Bodoh amat karena semua juga kan punya masalahnya sendiri. Sampai Nico Jenkins pun akhirnya nangis-nangis kesakitan dan panik. Tapi temennya itu tetap cuek. Baru deh petugas yang ngedenger nolongin Nico. Mereka juga nggak tahu dari mana Nico ini dapat silet atau pisau di dalam sel. Pada saat persidangan, jaksa menyatakan tingkah laku Nico ini seperti usahanya untuk bisa terbebas dari segala tuntutan, supaya juri dan hakim benar-benar merasa bahwa Nico sudah gila dan lebih baik dirawat daripada dihukum. Walaupun pihak keluarga tetap meminta pengobatan dan rehab bagi Nico, pengadilan tetap melanjutkan proses hukumnya dan hanya mengobati dan merawat Nico di dalam penjara saja, karena hakim takut jika melepasnya, Nico bisa semakin brutal dan khawatir jumlah korban bertambah atas kejahatannya.
Hingga akhirnya pada bulan Mei 2017, setelah melewati tahapan pemeriksaan mental dan kejiwaan kesekian kalinya, 3 orang hakim dan juri menjatuhi hukuman mati kepada Nico Jenkins. Dia bahkan dapat tambahan penjara 450 tahun atas kepemilikan senjata api, pengancaman, memanipulasi pengadilan dan barang bukti, serta kebohongan lainnya. Bahkan di tahun 2018 dikatakan Nico mencoba menghilangkan nyawanya sendiri dengan menebas lehernya. Hal tersebut juga dilakukan pada tahun 2019 dengan keramik lantai yang sudah ditajamkan olehnya. Walaupun gagal, kelihatannya dia berhasil merusak matanya sendiri. Jenkins has since mutilated his face, tongue, and penis and attempted to hang himself at least twice. He also swallowed a set of keys. Sebenarnya pemeriksaan kejiwaan terhadap Nico Jenkins terus dijalankan, namun tetap saja ya beberapa ahli menyatakan Nico sadar atas semua perbuatannya. Walaupun dia tetap bersikeras semua dikontrol oleh Dewa Mesir dan Apopis. Dokter hanya memberikan beberapa obat penenang yang bisa membantunya menjernihkan pikiran, walaupun awalnya dia menolak semua obat-obatan tersebut. Sampai saat ini dia masih menunggu masa eksekusinya, dan itulah kisah perjalanan Nico Jenkins yang setelah saya catat ada hampir 100 orang yang request kasus ini. Sepertinya emang sengaja mau nyiksa saya juga ya. Bagaimana menurut kamu tentang kasus kita kali ini? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga ya Instagram saya jika berkenan di Artokos S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, terima kasih.